kami share adalah ragam istilah dan singkatan yang terdapat pada proyek konstruksi, istilah dan singkatan-singkatan yang terkait untuk seluruh pelaksanaan sebuah proyek konstruksi. Di sini saya kelompokkan menjadi 9 ya teman-teman. 9 kelompok istilah maupun singkatan. Yang pertama adalah istilah atau singkatan-singkatan yang berkaitan dengan pelaku ya teman-teman. Kemudian yang berkaitan dengan desain bangunan itu kelompok istilah dan singkatan yang kedua. Kelompok yang ketiga yang berkaitan dengan ukuran bangunan. Kelompok yang keempat berkaitan dengan proses tender atau lelang proyek. Kelompok yang kelima adalah berkaitan dengan biaya bangunan. Kelompok yang keenam yaitu istilah dan singkatan-singkatan yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian kerja. Kelompok yang ketujuh berkaitan dengan proses konstruksi atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kelompok yang kedelapan yaitu berkaitan dengan tata cara pembayaran pekerjaan borongan. Dan yang terakhir kelompok yang kesembilan yaitu berkaitan dengan serah terima bangunan. Jadi video kali ini agak panjang teman-teman, tapi saya yakin ini adalah merupakan pengenalan dasar dan penting buat teman-teman yang sedang belajar tentang konstruksi bangunan, baik yang sedang sekolah di tingkat SMK maupun yang sedang kuliah. Oke, kita bahas satu persatu. Ini jumlahnya sangat banyak karena ada 9 kelompok tadi ya teman-teman. Kita mulai dari kelompok yang pertama, berkaitan dengan para pelaku yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan proyek konstruksi. Pada pekerjaan proyek bangunan kita akan mengenal istilah atau sering menemui istilah owner. Owner ini nanti sudah familiar. Dalam bahasa Belanda disebut bouwer. Jadi owner ini bahasa Inggris dan bahasa Belanda disebut dengan bouwer. Artinya adalah pemilik bangunan. Pemilik bangunan berbeda dengan pemberi pekerjaan ya. Jadi owner ini memang orang atau perorangan atau badan atau lembaga atau organisasi bentuk apapun yang menguasai seluruhnya bangunan maupun tanah di mana bangunan tersebut berdiri. Itu istilah owner. Yang kedua adalah konsultan. Konsultan ini adalah perorangan atau badan dalam arti berbentuk CP, PT, atau bentuk badan yang lain yang mendapat tugas dari owner. Jadi yang diberi kuasa oleh owner untuk melaksanakan perencanaan dan perancangan bangunan. Jadi kalau di proyek itu istilah konsultan itu cenderung pada arsitek, yaitu yang merancang bangunan. Sementara sebenarnya ada satu lagi pihak yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu MK. MK itu singkatan dari manajemen konstruksi. Disebut manajemen konstruksi sebenarnya karena fungsi atau tugas mereka itu sebagai manajerial quality proyek itu sendiri. Kalau sebenarnya mereka juga tergolong pada kelompok konsultan ini, tapi bukan kelompok konsultan perencana, melainkan konsultan pengawas. Jadi mereka juga mendapat wewenang atau mandat dari sang owner untuk mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan proyek. Istilah yang berikutnya adalah mainkon. Mainkon ini ya teman-teman, sebenarnya ini dipisah ya. Tapi karena sudah mengindonesia menjadi istilah yang sudah familiar di Indonesia,
Jadi sering ditulis menjadi satu seperti ini. Maincon adalah singkatan dari main kontraktor atau kontraktor utama yang dipercaya oleh owner untuk melaksanakan semua pekerjaan konstruksi. Jadi ini ada hubungannya dengan tender. Nanti terkait dengan pelaksanaan tender akan kita bahas pada kelompok yang lain di bawah ini. Itulah Maincon, adalah yang memberi atau yang mendapat kuasa sepenuhnya dari owner untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi. Walaupun pada teknis pelaksanaannya sebenarnya akan disubkonkan lagi. Nah, ini istilah berikutnya yang berasal dari bahasa Inggris juga ini, teman-teman. Subkon. Sebenarnya ini subkontraktor atau kontraktor yang melaksanakan pengesupan pada salah satu jenis pekerjaan konstruksi bangunan. Dan subkon ini biasanya klasifikasinya lebih kecil dari maincon. Jadi kalau maincon ini misalnya sudah berbentuk PT, grade atau klasifikasi A, mungkin subkon ini masih berbentuk CP atau masih PT tetapi grade C, begitu ya teman-teman. Jadi mereka ini mendapatkan wewenang atau perintah kerja dari maincon. Itu perbedaannya teman-temannya. Jadi subkon itu tidak pernah mendapatkan perintah pelaksanaan kerjaan proyek dari owner. Owner ini selalu berhubungan dengan maincon. Dan maincon lah yang memerintahkan subkon untuk melaksanakan satu jenis pekerjaan konstruksi bangunan atau 2 atau 3 sesuai dengan klasifikasi mereka masing-masing. Yang berikutnya istilah vendor. Vendor ini adalah sebutan lain untuk para supplier atau orang-orang yang menyuplai segala kebutuhan proyek bangunan itu, baik berbentuk bahan atau alat-alat proyek. Jadi mereka juga bisa berupa perorangan atau badan dalam bentuk PT atau CP. Begitu ya teman-teman. Oke, yang berikutnya pelaku yang lebih spesifik lagi adalah PM. PM ini singkatan dari Project Manager atau manajer proyek atau sering disebut juga dengan PIMPRO, pimpinan proyek. Adalah orang yang mendapat kepercayaan dari maincon. Jadi di sini ya perlu digarisbawahi, PM ini adalah kepercayaan dari maincon untuk mengelola atau melaksanakan sebuah proyek. Jadi PM itu tidak pernah dari subkon. Adapun orang yang berwenang untuk melaksanakan satu jenis pekerjaan konstruksi bangunan yang berasal dari subkon biasanya tidak disebut PM, melainkan korlap atau koordinator lapangan atau boleh disebut dengan hanya sebatas pelaksana. Begitu ya teman-teman. Nah, di bawah PM ini ada yang disebut dengan SM atau site manager, adalah orang yang memiliki tugas sebagai wakil PM. Jadi SM itu sebenarnya wakil dari PM. Begitu ya teman-teman. Nah, berikutnya di bawah SM ini ada lagi jabatan SEM. SEM itu singkatan dari Site Engineer Manager. Adalah orang yang bertugas mengendalikan dan membuat perencanaan terkait metode, jadwal, keselamatan, dan kesehatan kerja. Jadi namanya juga engineer manager, yaitu orang yang memanajeriali proyek tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan terkait pada metode,
pengaturan jadwal pekerjaan, dan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, selanjutnya sejajar dengan SEM, jabatan yang berikutnya adalah SOM. SOM ini singkatan dari Site Operation Manager, yaitu orang yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan yang disusun oleh SEM. Jadi walaupun dia bertugas untuk pelaksana di lapangan, sebenarnya jabatan SEM dan SOM itu adalah sama. Maksud kami sejajar. Hanya SEM ini dominan di kantor untuk merencanakan pekerjaan, tetapi SOM ini adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan yang direncanakan tersebut berjalan dengan benar. Oke, yang sejajar satu lagi dengan SEM, SOM adalah SAM. SAM, singkatan dari Site Administration Manager. Oke, dari nama ini mungkin teman-teman udah paham ya. Namanya juga administration, berarti ya berhubungan dengan pencatatan transaksi dan tata administrasi proyek. Jadi yang berhubungan dengan uang, duit yang beredar di proyek ya kepada inilah SAM ini, yang memegang jabatan SAM inilah berurusan. Biasanya para vendor juga ketika melakukan penagihan ya endingnya ke sini sasarannya, maupun dari ini subkon yang mengajukan progres opnam pekerjaan ya ke site administration ini berurusan. Kalau mau cair, kalau enggak ya dibiarin. Cairnya dari mana? Oke, yang terakhir adalah basborong. Ini adalah orang atau pelaku yang boleh disebut bagian yang paling rendah pada proyek, yaitu orang yang mengapalai pekerjaan dengan sistem borongan. Nah, ini kita garis bawahi teman-teman. Jadi basborong itu yang melaksanakan pekerjaan dengan cara borong. Kalau dia harian ya berarti bukan basborong namanya. Biasanya disebut dengan mandor, mandor harian begitu, atau kepala tukang. Oke, ini sebagai gambaran eksistensi mereka pada proyek seperti ini kira-kira teman-teman. Oke, di awal kita sudah jelaskan ada main kontraktor, ada owner, ini ya, ada owner, ada kontraktor, ada subkontraktor, ada tukang cat. Ini salah satu contoh bidang pekerjaan yang dilaksanakan ya, berarti kalau dia melaksanakan kerjaan cat dengan sistem harian berarti di sini namanya mandor cat gitu ya. Tapi kalau dia melaksanakan pekerjaan dengan sistem borong ya boleh disebut bas borong cat begitu. Jadi korelasi atau hubungan kerjanya seperti ini teman-teman. Kontraktor ini berurusan dengan subkontraktor. Nah, subkontraktor bisa juga berurusan dengan mandor begitu. Dan selanjutnya. Nah, tadi untuk jabatan-jabatan fungsional pada proyek seperti ini tadi teman-teman. Ini ada PM, di sini ada SEM. Oke, SEM sama dengan SOM. Ada lagi SAM. Jadi sebenarnya ada 3 teman-teman ya. Sama ini, cuma fungsinya beda-beda. Ini mengenai perencanaan, itu di pelaksanaan pekerjaan. Ini engineer-nya, SOM, dan SAM ini bagian administrasi. Nah, di bawahnya ini ada pelaksana, terus mandor, basborong, dan lain sebagainya teman-teman. Hanya saja di sini sebenarnya ada lagi satu lagi namanya SM atau site manager ya, begitulah.
untuk wakil dari PM ini. Biasanya site manager ini yang standby di lapangan, dan PM ini mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan manajerial dengan owner, dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan proyek tadi, misalnya dengan pemerintah, dengan organisasi lain, dan lain sebagainya. Oke, begitulah teman-teman. Kelompok pertama masih ya yang kita bahas yang berkaitan dengan istilah dan singkatan-singkatan pada proyek konstruksi. Yang kelompok kedua teman-teman, ini istilah dan singkatan-singkatan berkaitan dengan desain bangunan. Ada TOR, singkatan dari Term of Reference atau kerangka acuan kerja. Oke, lebih implementasi TOR ini bisa dimulai pada saat perencanaan desain bangunan. Jadi tidak hanya pada saat pelaksanaan proyek itu sendiri. Jadi TOR ini dibutuhkan ketika membuat konsep desain. Jadi yang berikutnya adalah gambar rencana. Gambar rencana itu adalah rancangan atau master desain yang dibuat oleh arsitek beserta tim. Tim ini biasanya terdiri dari ahli struktur, ahli mekanikal dan elektrikal, dan arsitek yang berpengalaman. Kemudian gambar DED, DID, singkatan dari Detail Engineering Design. Oke. Ini biasanya adalah gambar konstruksi. Jadi ketika satu gambar rancangan itu telah di-CC oleh owner, maka untuk melengkapi gambar tersebut agar bisa diterapkan di lapangan atau bisa ditenderkan kepada kontraktor-kontraktor, maka harus dilengkapi menjadi tingkatan gambar rencana ini menjadi gambar DED. Jadi gambar DED ini merupakan kelanjutan dari gambar rencana. Nah, gambar BESTEC. Gambar BESTEC ini berarti peraturan-peraturan atau persyaratan pelaksanaan proyek. BESTEC sering disamakan dengan gambar DED. Jadi begini teman-teman, kalau gambar BESTEC ini lebih condong pada proyek-proyek BUMN. Jadi penggunaan gambar BESTEC maksud kami ini sering diterapkan ketika proyek itu adalah proyek BUMN atau bangunan-bangunan pemerintah. Tetapi kalau dia bangunan-bangunan swasta, lebih condong menggunakan istilah gambar DED. Jadi sebenarnya gambar DED dan gambar BESTEC ini sama. Hanya saja sebutan dan penggunaan namanya, tingkatan gambar ini berbeda. Gambar BESTEC sekali lagi lebih condong pada proyek-proyek pemerintah, bangunan-bangunan pemerintah, sementara gambar DED adalah untuk proyek swasta atau bangunan-bangunan swasta. Oke, yang berikutnya gambar PORCON. PORCON ini juga berasal dari bahasa Inggris, sebenarnya ini dipisah, tetapi karena sudah mengindonesia menjadi istilah yang familiar di Indonesia, menjadi dirangkai jadi satu seperti ini. PORCON sebenarnya singkatannya dari ini teman-teman, for construction, yaitu gambar yang telah disesuaikan dengan kondisi site yang sebenarnya sebagai acuan untuk melakukan proses pelaksanaan proyek bangunan. Jadi PORCON itu gambar sama dengan gambar gambar kerja ya secara umum. Tapi gambar kerja dalam arti bukan soft drawing. Kalau soft drawing dia biasanya lebih detail. Ini berikutnya ini udah muncul gambar soft drawing.
Gambar soft drawing adalah gambar kerja yang merupakan lanjutan dari DED. Soft drawing khusus dibuat untuk satu sub pekerjaan, misalnya pekerjaan konstruksi baja teman-teman. Nah, ini kan kelihatan perbedaannya. Kalau gambar forkon itu ya boleh disebut sebagai gambar kerja, tapi untuk keseluruhan bangunan. Jadi bisa saja gambar kerja yang dibuat itu masih belum lengkap karena sifatnya umum. Tetapi kalau sudah disebut sebagai gambar soft drawing, berarti dia menjurus pada salah satu jenis pekerjaan konstruksi. Jadi misalnya soft drawing konstruksi baja, soft drawing instalasi listrik, soft drawing pipa ledeng, soft drawing urinoir, begitu teman-teman. Jadi dia lebih spesifik pada satu jenis pekerjaan. Oke, yang terakhir, oh bukan yang terakhir, masih banyak ya. Yang berkaitan dengan gambar maksud kami, ada namanya as-built drawing. Jadi ini adalah gambar sesuai realisasi sebuah bangunan yang telah dibangun. Jadi gambar as-built drawing dapat dibuat setelah proyek selesai total. Iya, ini teman-teman. As-built drawing ini ada atau bisa dibuat ketika proyek bangunan itu sudah selesai. Oke, jadi kelihatan sekali ya teman-teman ya. Mungkin di sini kami tampilkan eksistensi gambar-gambar tadi ini. Ada gambar rencana atau gambar bed stack. Nanti turunannya gambar bed stack ini, terus di sini gambar DD, terus di sini yang kedua adalah gambar tender atau gambar konstruksi, dan yang berikutnya adalah gambar porkon ini, dan yang terakhir untuk pelaksanaan adalah gambar soft drawing atau gambar kerja satu jenis pekerjaan, dan yang terakhir setelah pekerjaan konstruksi selesai yaitu as-built drawing. Ini teman-teman. Oke, yang berikutnya masih terkait dengan desain. Pada desain sering kita melihat namanya site plan. Oke, site plan. Site itu sebenarnya apa sih? Site itu adalah tapak atau lokasi proyek bangunan. Itu ya. Tetapi kalau sudah disebut dengan site plan, yaitu gambar denah keseluruhan ruangan yang ada pada site tersebut. Gambar denah keseluruhan ruang. Tata ruang. Tapi ada lagi satu lagi, layout. Layout ini adalah gambar tampak atas keseluruhan bangunan yang terdapat pada satu buah site. Ini, oke, perbedaan site plan dan layout seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh gambar site plan. Site-nya ini ya ini ukuran tapaknya kebetulan tidak beraturan seperti ini. Ini site-nya, lokasi bangunan. Nah, di dalam bangunan itu nih, maaf, di dalam tapak ini, lahan ini terdapat berbagai macam bangunan. Nah, bangunan itulah yang direncanakan, yang di planning letaknya seperti ini. Ada bangunan yang besar di sini, ada bangunan kecil-kecil di sini, terus di sini ada ruang kelas, sebelah sini ada kafe, terus di sini terdapat bangunan lama existing. Nah, inilah yang disebut dengan site plan. Tidak lupa juga ada akses untuk jalan, begini teman-teman ya. Jalan dalam bentuk
datar ataupun jalan yang berbentuk vertikal berupa tangga dan lain sebagainya. Pun tak lupa adalah untuk area penghijauan seperti ini teman-teman. Penghijauannya seperti apa? Begini bentuknya. Jadi di dalam site ini seluruhnya sudah terlihat bagaimana tata letak ruangan dan bangunan itu berada. Itulah namanya site plan. Nah, sementara kalau layout seperti ini, layoutnya ini masih seperti tadi, tapaknya masih mengikuti tapak yang asli seperti yang kita lihat pada site plan tadi, tetapi layout kelihatan dari atas seperti ini. Bentuk bangunan yang pertama yang di depan itu atapnya seperti ini, kemudian ada tersambung lagi dengan bangunan yang di belakangnya tadi yang kecil-kecil, sebelah sini ada ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, pada gambar set plan tadi, terus yang di sini yang sebagai kafe, begitu teman-teman. Inilah layout bedanya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi udah jelas ya, kita masuk yang bagian ketiga. Wow, masih banyak teman-teman. Ternyata 6 macam lagi ini kelompok istilah yang ketiga maupun singkatan-singkatan yang berkaitan dengan ukuran bangunan. Nah, oke, mengapa ini penting? Karena tentu Anda tidak bisa melakukan pembangunan tanpa ada gambar, dan di dalam gambar itu pasti ada terdapat ukuran dan notasi-notasi yang terkait dengan ukuran. Oke, elevasi. Elevasi adalah titik tertentu lantai bangunan. Jadi secara vertikal pengukurannya. Misalnya dari lantai 1 ke lantai 2, elevasinya berapa meter, begitu ya. Dari lantai ke lisplang, tingginya lisplang itu berapa meter. Nah, itulah elevasi. Contoh elevasi di sini kelihatan. Kita tampilkan. Inilah teman-teman. Ukuran yang secara vertikal inilah yang dinamakan dengan elevasi. Lalu untuk keterangan elevasi itu sendiri lebih dijelaskan lagi dengan tanda seperti ini, teman-teman. Ada tanda panah ke bawah, biasanya di blok hitam, lalu ada ukuran elevasi plus berapa, dan itu apa, elemennya apa. Misalnya ini kanopi plus 3,250, berarti kanopi ini berada di ketinggian 3 meter 25 cm. Begitu teman-teman. Lanjut, ini FFL. Ini singkatan dari floor finish level atau finishing akhir dari lantai. Jadi ini khusus untuk lantai ya. Menggambarkan tentang elevasi lantai itu berada pada ketinggian berapa. Jadi di sini tidak disebutkan lantai berapa. Kalau dia lantai 1 ya berarti penulisannya pada lantai 1. Kalau dia lantai 2 berarti penulisannya juga pada lantai 2. Begitu selanjutnya teman-teman. Kemudian TOC, ini singkatan dari top of concrete. Jadi top maksudnya bagian teratas dari cor beton. Jadi ini biasanya untuk menjelaskan level tertinggi dari sebuah cor. Apakah cor lantai atau cor balok atau cor tiang kolom dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya TOB atau singkatan dari top of beam. Jadi ini menjelaskan tentang elevasi ketinggian balok. Jadi di sini tidak disebutkan apakah balok itu terbuat dari beton atau baja ya teman-teman. Yang jelas kalau ada tulisan TOB ini, dia untuk menjelaskan ketinggian balok tersebut. Oke, yang berikutnya terkait dengan singkatan itu TS. Nah, ini alat ya, total station kalau dulu disebut dengan alat ukur teodolit.
yaitu alat yang digunakan untuk menentukan elevasi atau mengukur jarak jauh secara elektronik. Nah, ini mengapa identik dengan istilah yang berkaitan dengan ukuran bangunan ini? Karena alat inilah, alat total station inilah yang paling banyak digunakan saat ini untuk menentukan satu elevasi bangunan. Jadi alat itu sangat akurat ketika digunakan untuk menentukan satu elevasi, itu TS. Nah, surveyor di sini adalah orang yang bertugas melakukan pengukuran dengan menggunakan total station. Surveyor ini ya berarti alat yang digunakan ya total station ini. Oke, yang terakhir, oh belum terakhir ya. Ini ada widget. Widget ini istilah dari zaman Belanda juga ini, tapi masih sering digunakan hingga sekarang. Terutama penggunaan kata widget ini selalu ada dalam BQ atau RAB, yaitu artinya kegiatan mengukur ulang site. Jadi widget itu biasanya dilakukan ketika mulai melaksanakan proyek bangunan dan berkaitan dengan boplang. Boplang itu adalah bahan yang digunakan untuk melakukan pengukuran as bangunan. Ya. Jadi ada di sini widget itu pengukuran site secara keseluruhan, sementara boplang itu adalah alat atau media yang digunakan untuk menentukan ukuran as bangunan. Jadi boplang ini sudah digunakan ketika pertama kali Anda hendak melakukan penggalian pondasi. Oke. Yang berikutnya teman-teman, istilah keempat. Kelompok keempat itu yang berkaitan dengan proses tender atau lelang proyek. Ada istilah unwitching. Unwitching adalah rapat perdana yang dihadiri oleh owner, konsultan perencana, dan para undangan. Undangan ini umumnya dari kontraktor-kontraktor besar. Kontraktor-kontraktor ini hadir pada saat unwitching tersebut bisa dengan dua cara, atas sukarela atau karena undangan khusus. Kalau sukarela itu biasanya karena proyek tender tersebut dilakukan secara terbuka. Tetapi kalau dia datang karena ada undangan, berarti proses tender tersebut dilakukan secara tertutup. Tujuan unwitching adalah untuk menjelaskan atau memaparkan rencana dan teknis pelaksanaan satu buah proyek. Begitu ya teman-teman. Kalau mungkin Anda masih baru pada proyek bangunan, mungkin jarang mengikuti unwitching kecuali Anda terlibat pada perusahaan yang merancang bangunan tersebut. Tapi kalau hanya Anda ikut pada perusahaan konsultan pengawas atau MK seperti kami jelaskan di awal tadi, ya, unwitching ini jarang melibatkan MK. Yang dilibatkan yaitu adalah konsultan perencana dan para kontraktor, dan disaksikan langsung oleh owner. Ini tender terbuka. Tender tertutup itu proses pelelangan pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat diikuti umum, melainkan hanya orang-orang tertentu saja. Ya, seperti yang kami jelaskan tadi, karena ia telah menerima undangan maka berhak untuk mengikuti proyek lelang tersebut. Klarifikasi adalah satu pemaparan atau memberi penjelasan dengan alasan yang kuat mengenai gambar, spesifikasi bahan maupun perhitungan volume pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor peserta tender, yaitu teman-teman ya. Jadi kalau klarifikasi ini adalah suatu kegiatan
yang biasanya juga dihadiri oleh konsultan perencana dan owner. Owner di sini kita garis bawahi bisa saja turut serta, bisa juga tidak, karena klarifikasi ini hanya sudah menjadi wewenang sepenuhnya oleh konsultan perencana, karena konsultan perencana lah yang menguasai teknis maupun spesifikasi bahan yang digunakan, bahkan untuk volume pekerjaan yang hendak dilaksanakan. Yang berikutnya juga setelah klarifikasi biasanya nego, atau bisa juga keduanya digabung, klarifikasi dan negosiasi. Ini sering kami hadapi atau kami temui ketika melakukan pengajuan penawaran pekerjaan pada salah satu perusahaan kontraktor BUMN. Jadi klarifikasi dan negosiasi digabung. Negosiasi ini adalah langsung tawar-menawar harga satuan yang diajukan oleh kontraktor atau subkontraktor. Jadi langsung harga satuannya ditawar di situ setelah klarifikasi selesai tentunya. Kemudian pemenang tender adalah badan atau organisasi ya terlalu panjang ini bilit-bilit. Pemenang tender adalah kontraktor yang mendapat kepercayaan dari owner untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pemenang tender disebut pemenang tender ini bukan perorangan, tetapi cenderung kepada PT atau CB dalam bentuk badan. Kalau perorangan itu jarang disebut tender di sana. Maaf. Oke, masuk ke kelompok yang kelima, istilah dan singkatan-singkatan yang berkaitan dengan biaya bangunan. Oke, ini mungkin sudah lebih umum ya, tapi oke lah kita lanjut. RAP ini mungkin sedikit asing bagi teman-teman, yaitu singkatan dari rencana anggaran pelaksanaan, buat sebagai budget pelaksanaan proyek. Jadi RAP ini adalah batas tertinggi budget untuk melaksanakan satu jenis proyek atau melaksanakan satu jenis sub pekerjaan. Biasanya ini disusun setelah seseorang atau setelah subkon diberi mandat untuk melaksanakan satu jenis pekerjaan dari Menko. Maka RAP ini dibuat supaya tidak bengkak anggaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pagu anggaran adalah alokasi yang bisa dianggarkan atau ditetapkan untuk mendanai satu jenis proyek. Oke, pagu ini, istilah pagu lebih condong atau dominan diaplikasikan pada proyek-proyek milik pemerintah, BUMN atau BUMD. Jadi kalau pagu itu di proyek swasta itu jarang disebut. Oke, yang berikutnya BOQ atau Bill of Quantity adalah berisi rincian seluruh item pekerjaan. Oke, ini BOQ ini yang menyusun umumnya adalah konsultan perencana, yaitu arsitek. Jadi BOQ ini biasanya disusun oleh arsitek dan menjadi acuan untuk kontraktor peserta lelang untuk mengajukan penawaran pekerjaan, atau juga bisa setelah main kontraktor ditunjuk ditentukan sebagai pemenang proyek, BOQ ini diteruskan kepada subkon yang melaksanakan atau yang hendak melaksanakan satu jenis pekerjaan konstruksi. Jadi BOQ ini yang berasal dari konsultan perencana tadi ini diturunkan sampai ke subkon. Itu ya teman-teman, volume dan tonase ini adalah satuan berat pekerjaan konstruksi baja sebagai sistem perhitungan volume pekerjaan baja. Biasanya menggunakan istilah tonase.
Terus harga satuan adalah harga satu unit pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi baja, harga satuannya berapa. Bisa juga lebih spesifik lagi. Pada pekerjaan konstruksi baja ada namanya track stang. Track stang ini terdiri dari beberapa elemen. Nah, harga satuan track stang ini berapa gitu. Jadi lebih spesifik sampai tidak terbatas rincian harga satuan ini. Tentu ini untuk menentukan harga satuan ada juga acuannya namanya AHSP, yaitu analisa harga satuan pekerjaan. Yang berikutnya OH. OH ini bukan bis ya, bukan overhead, tetapi orang hari, singkat menjadi OH. Biasanya digunakan untuk upah per hari tenaga kerja, alias untuk acuan memberikan upah kepada tenaga kerja yang sistem harian. Oke, overhead ini biaya ekstra yang harus dikeluarkan atau disediakan oleh pemborong, kontraktor atau subkontraktor. Biasanya overhead ini dimasukkan dalam harga satuan. Jadi walaupun istilah ini sering disebut overhead, tapi kalau ditanya berapa jumlahnya itu sebenarnya sudah ada di dalam harga satuan, yaitu antara 3-5% dari harga satuan normal. Oke, margin yaitu profit atau keuntungan atau laba, asumsi yaitu perhitungan dengan cara taksir atau taksasi. Oke, itu terkait dengan anggaran biaya. Kita masuk ke kelompok yang keenam yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian kerja. Ada pertama istilah JO. JO itu singkatan dari Joint Operation atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah KSO atau kerjasama operasional. Oke, contoh kontraknya seperti ini. Saya cari dulu teman-temannya. Mungkin agak lama, tapi semoga Anda sabar. Mana? Oh, bukan. Ada pernah contoh kontrak KSO. KSO biasanya itu join antara dua buah maincon yang dipercaya, yang sama-sama dipercaya untuk melaksanakan satu proyek. Jadi penunjukan atau pemenang tender itu tidak kepada satu kontraktor saja, melainkan dua. Jadi dua kontraktor itu contoh mereka adalah KSO. Jadi ada dua kontraktor di sini, ini simbol kontraktor BUMN Utama Karya, dan di sini ada simbol perusahaan kontraktor
PT Bethesda Mandiri dari Medan ini. Keduanya mengadakan JO atau KSO, kerjasama operasional, di mana mereka sama-sama mendapat kepercayaan dari owner untuk melaksanakan satu buah pekerjaan. Jadi hak mereka itu sama pada proyek tersebut. Tetapi pada umumnya kalau penulisan begini karena jejer 2, yang bagian depan inilah, di sini utama karya inilah yang menjadi leadernya. Nah, kalau ini leadernya biasanya PM-nya juga dari sini, dari main coding pertama ini. Begini ya teman-teman ya. Jadi itulah yang disebut dengan KSO. Kontrak payung atau framework kontrak, yaitu perjanjian pengadaan barang atau jasa selama masa tertentu, biasanya untuk jangka panjang, di mana harga satuan yang ditetapkan sifatnya mengikat. Jadi mungkin ini untuk 1 atau 2 tahun, tetapi harga satuannya sudah diikat di awal, tidak ada kenaikan. Kalau turun boleh. Tapi apakah ada Menkon yang harga satuannya turun? Oke, yang berikutnya SPK, singkatan dari surat perintah kerja. Biasanya ini diterapkan dari kontraktor ke subkontraktor. Kemudian kontrak lansam. Lansam itu ya perhitungan langsung. Kalau terjemahan bebas di lapangan biasanya begitu ya. Yaitu perjanjian pengadaan barang atau jasa dengan menetapkan jumlah atau nilai borongan yang pasti dan tetap, dengan segala kemungkinan yang terjadi adalah menjadi resiko kontraktor atau subkontraktor. Jadi kalau kontrak langsam itu kalau terjadi kenaikan harga yang menjadi resiko dan tidak bisa diklaim kepada owner bahwa harga material naik, maka harga satuan juga naik, tidak boleh. Beda dengan kontrak unit price. Unit price itu adalah perjanjian pengadaan barang atau jasa dengan cara menetapkan harga satuan mengikat, sementara jumlah nilai borongan dapat berubah. Ya, jadi yang ini juga hampir mirip dengan lansam, cuma di sini unit price-nya yang diikat. Jadi harga satuannya diikat, tetapi volumenya bisa berubah-ubah karena harus menyesuaikan dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Kalau lansam ini tadi, volume juga sudah diikat, harga satuan diikat. Jadi kalau volume juga di lapangan ternyata lebih besar dari yang diperkirakan, yaitu resiko kontraktor juga. Tetapi kalau dia sistem unit price, yang menjadi risikonya adalah harga satuannya, sementara volumenya sifatnya fleksibel. Berikutnya istilah force majeure atau keadaan terpaksa di luar dugaan manusia. Ini biasanya berkaitan dengan alam ya, seperti gempa bumi, banjir, perang, huru-hara, revolusi, pemogokan massal, dan lain sebagainya. Mungkin yang terakhir ini terjadi adalah apa ya, seperti COVID-19 itu apa namanya? Ya, termasuk juga yang terakhir kita alami, yaitu COVID-19 itu. Yang istilah berikutnya adalah time schedule, yaitu jadwal atau waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara keseluruhan atau pada satu item pekerjaan. Time schedule ini biasanya dibuat pada saat unwishing berlangsung. Jadi yang menentukan time schedule pertama sekali adalah konsultan perencana. Walaupun pada prakteknya mungkin ada perubahan setelah pelaksanaan lelang, atas masukan-masukan dari MK, manajemen konstruksi tadi, atau konsultan pengawas, dan tentunya bukan
Yang berwenang menentukan time schedule selain konsultan perencana adalah MK tadi. Kemudian addendum. Addendum adalah tambahan dalam pelaksanaan konstruksi. Istilah ini menandakan bahwa adanya biaya dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang bertambah di luar kontrak dan di luar time schedule yang telah ditentukan. Jadi sifatnya ini kalau ada pekerjaan tambahan di luar yang direncanakan sebelumnya, di luar yang dikontrakkan kepada main con, ya namanya addendum. Dan ini biasanya terjadi karena di dalam kontrak juga disebutkan bahwa addendum akan berlaku ketika ditemukan salah satu item pekerjaan di luar perencanaan. MOS ini asal dari bahasa Inggris juga, singkatannya dari material on site atau material yang sudah tiba di lokasi proyek. Nah, biasanya MOS ini penting ketika pelaksanaan progres pekerjaan. Oke, retensi artinya masa pemeliharaan atau durasi jangka waktu pemeliharaan bangunan sebelum diserah terimakan kepada owner, yaitu sesuai masa pelaksanaan yang telah ditetapkan dari kontrak. Biasanya retensi ini kalau di proyek pemerintah saat ini bisa sampai 1 tahun. Tetapi untuk proyek swasta, baik PMA swasta, ini biasanya 3 sampai 6 bulan saja. Oke, penalti artinya hukuman atau denda atau sanksi. Biasanya diberikan kepada subkon, mulai dari main con kepada subkon maupun kepada bos borong. Kalau main con kena penalti berarti yang memberi penalti owner. Kalau subkon kena penalti berarti yang memberi penalti adalah main con. Begitu sampai ke bawah. Kalau main con kena penalti berarti yang kalau bos borong yang kena penalti berarti yang memberi penalti yaitu subkon atau main con. Oke, berikutnya ada take over. Ini istilah umum di proyek juga sering ditemukan gini. Take over artinya mengambil alih pekerjaan karena kontraktor atau subkontraktor dianggap kurang prestasi atau tidak memenuhi target. Target dalam arti ini dalam hal schedule maupun kualitas pekerjaan yang buruk. Nah, oke. Berikutnya teman-teman yang berkaitan dengan proses konstruksi metode kerja, yaitu tahapan kerja yang direncanakan secara terukur dan terjadwal. Oke. Ini metode kerja ini biasanya beberapa tingkat, mulai dari satu jenis etap pekerjaan atau bisa saja untuk satu lingkup lokasi pekerjaan atau bisa juga untuk satu lokasi secara keseluruhan. Jadi metode kerja ini sifatnya luas. Jadi kalau kita kembali kepada set plan ini, metode kerja untuk satu lokasi pekerjaan ini itu namanya metode kerja secara umum. Tetapi bisa juga dipecah lagi, lebih detail lagi untuk pekerjaan yang lebih spesifik, metode pekerjaan untuk melaksanakan bangunan ini, misalnya. Untuk melaksanakan bangunan ini, untuk melaksanakan bangunan ini. Tetapi bisa juga misalnya metode kerja untuk melaksanakan atau memasang rangka atap ini. Begitu teman-teman. Jadi metode kerja ini bisa dipecah sekecil-kecilnya, dibuat sedetail-detailnya karena sifatnya memang untuk teknik pelaksanaan maka harus didetailkan secara rinci. Berikutnya singkatan RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Oke, ini sudah umum ya. Jadi ini yang membuat rencana kerja dan syarat-syarat ini biasanya konsultan perencana dan dibuat pada saat
merancang bangunan. Demikian juga spektek atau spesifikasi teknis pekerjaan, biasanya dan bahan. Biasanya ini berisi tentang teknis-teknis pekerjaan untuk melengkapi RKS ini dan spesifikasi bahan atau jenis-jenis bahan yang digunakan. Misalnya bahan pakai betonnya pakai produk apa gitu ya, yang lebih spesifik. Sampel itu adalah contoh bahan yang sesuai atau sama persis dengan spek teknik. Jadi sampel ini biasanya diberikan kepada owner atau menkon ketika hendak memulai pekerjaan. Nah, mock-up ini adalah contoh bentuk yang ada dalam gambar menggunakan sampel material yang diajukan ini. Jadi kalau sampel ini dia cenderung berupa satu jenis bahan atau beberapa jenis bahan yang belum berbentuk. Tetapi kalau sudah berbentuk, dia berbentuk konstruksi mini atau disebut dengan mock-up. Kalau dalam desain ini disebut dengan maquette. Nah, kalau di proyek bangunan disebut mock-up. Yang berikutnya adalah groundbreaking. Nah, ini yang jadi isu terakhir sering kita dengar, ini kurang disenangi karena berasal dari bahasa Inggris, padahal artinya adalah Indonesia banget, yaitu peletakan batu pertama, bahkan lebih condong pada hal-hal yang lebih berbudaya atau identik dengan kearifan lokal. Jadi saya sendiri untuk pemakaian kata groundbreaking ini kurang seret ya, lebih condong pada peletakan batu pertama karena identik dengan kearifan lokal. Karena biasanya di sini waktunya kita untuk memanggil ulama atau tokoh-tokoh setempat ketika proyek itu hendak dimulai, menggali pondasi misalnya atau meletakkan pertama sekali pondasi. Oke, yang berikutnya istilah asing adalah Direkskit. Artinya kantor administrasi untuk para staf dan pengawas proyek. Kemudian ada prakerja, dari namanya ini berarti ini adalah tempat tinggal atau mes para pekerja. Jadi, berbeda dengan Direksikit. Direksikit biasanya sudah dilengkapi dengan AC, kalau prakerja ini pakai AC alami. Oke, yang ke-8 teman-teman, ini masih ada 2 lagi ya. Ini terkait dengan tata cara pembayaran pekerjaan. Down payment, uang muka. Oke. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada kontraktor mengerjakan satu proyek yang dijamin oleh bank dengan memberikan dokumen berupa bank garansi. Oke, jaminan pemeliharaan bersama dengan bank garansi. Cuma saja jaminan pemeliharaan ini berarti diberikan pada saat pemeliharaan atau retensi berlangsung. Oke, sistem pembayaran SKBDN, singkatan dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Oke, ini kami juga sudah pernah menerapkan ini kepada kontraktor karya, kontraktor BUMN. Cukup ribet, tapi ada juga untungnya bagi subkon. Termin artinya pembayaran yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak atas kesepakatan bersama antara owner dan kontraktor atau antara main kontraktor dengan subkontraktor. Termin ini karena dilakukan secara bertahap biasanya menggunakan sistem persentase. Biasanya DP-nya berapa persen, terus yang kedua berapa persen, pembayaran ketiga berapa persen, demikian.
Terus sistem pembayaran progres. Progres artinya ini adalah kemajuan pekerjaan sebenarnya, tetapi ketika diterapkan pada tata cara pembayaran, progres ini lebih condong pada sistem pembayaran pekerjaan dengan cara tidak termin, non termin. Jadi bisa saja progres 10% langsung ditagih, atau tambah lagi 10% progres pekerjaannya, tagih lagi. Jadi tidak ada ketentuan sampai target berapa persen baru bisa melakukan penagihan. Inilah sistem progres. MC singkatan dari mutual check, yaitu laporan setiap uraian atau item pekerjaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima. Jadi ini biasanya MC ini adalah lampiran untuk progres, ya, untuk progres, bukan untuk termin. Yang berikutnya BAP, berita acara pembayaran. Nah, berita acara pembayaran ini ketika progres atau MC ini telah di-ACC oleh pihak-pihak berwenang tadi, di-ACC oleh SO, lalu disampaikan kepada SAM, Site Administration Manager, berupa dokumen BAP supaya mendapat pembayaran tagihan. Begitu teman-teman. CCO singkatan dari Contract Change Order, yaitu perubahan kontrak akibat perubahan lingkup pekerjaan. Perubahan ini berupa bisa tambah kurang. Ya, biasanya karena sifat kontraknya tidak langsam. Ya, jadi CCO ini kemungkinan terjadi karena sifat kontraknya adalah unit price. Kalau langsam tidak mungkin terjadi. Opnam adalah usaha pengukuran atau perhitungan ulang volume pekerjaan sesuai dengan kenyataan yang terpasang di lapangan. Oke, yang melakukan opnam itu siapa? Biasanya basborong dan disaksikan oleh pengawas proyek. Tujuan melaksanakan opnam yaitu untuk mengajukan progres. Demikian. Mengapa progres ini perlu dilakukan untuk melakukan penagihan proyek. Yang terakhir, kelompok yang terakhir, teman-teman, istilah dan singkatan yang berkaitan dengan serah terima pekerjaan. Oke, yang pertama BAST, singkatan dari berita acara serah terima. Ya, berita acara serah terima dilakukan ketika proyek bangunan itu sudah selesai dikerjakan seluruhnya. Dan BAST ini terbagi menjadi dua, yaitu BAST 1 kecil dan BAST 2. BAST 1 atau dalam bahasa Inggris disebut dengan provisional handover, yaitu serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada owner untuk tahap pertama. Jadi ini dilakukan pra-retensi. Nah, setelah BAST 1 ini terlaksana dengan baik, saat itulah mulai retensi berjalan untuk proyek tersebut. Nah, ketika retensi sudah berakhir, maka dilakukanlah BAST yang kedua, yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan final handover, yaitu serah terima bangunan dari kontraktor kepada owner yang untuk kedua kali. Dengan demikian selesai sudah tanggung jawab main kontraktor atas bangunan tersebut. Artinya ketika ada kerusakan, ada perbaikan-perbaikan lain lagi sudah tidak menjadi
tanggung jawab kontraktor lagi, teman-teman. Oke, demikian penjelasan kita kali ini. Cukup panjang, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu kembali.